Syukur sehat-sehat. Ibu bagaimana? Sehat? Sehat, sehat-sehat semuanya. Dan hari ini kita akan belajar banyak nih Pak Andi tentang leadership. Kalau tadi sedikit saya bilang kalau kita belajar leadership, seorang leader kan nggak cuma jadi seorang bos atau tukang perintah ya Pak Andi ya. Tentang yang namanya proaktif. Nanti saya jelaskan kenapa kok topiknya leadership, tapi kok membahasnya tentang proaktif. Ya sebentar nanti kita bahas. Lalu topik yang kedua, singkat saja. Saya akan akan bahas sedikit saja dari sebuah topik yang judulnya The Power of You. Sebuah kekuatan yang ada di dalam diri kita. Ini analogi yang sangat sering dipakai, baik oleh para trainer maupun para konsultan. Karena analogi ini memang ciamik, dan analogi ini membuat salah satunya menjadi lebih jelas. Kalau kita lihat analogi gunung es ini, maka bagian yang paling besar, bagian yang lebih masif, yang lebih penting, yang ada di bawah permukaan laut, yang memang nggak kelihatan sama orang banyak, itu namanya self-leadership. Jadi komposisi leadership yang paling penting adalah yang namanya bagaimana kita memimpin diri kita sendiri dulu, yang namanya self-leadership. Oke? Setelah itu baru kita bisa memimpin orang lain, yang saya sebut namanya team leadership. Lupakan memimpin orang lain kalau kita belum bisa memimpin diri kita sendiri. Yang namanya proactiveness itu erat kaitan dengan self-leadership. Proaktif is the mother of leadership. Proactiveness itu adalah mamanya leadership. Jadi nggak akan ada self leadership kalau nggak proaktif. Ketika kita sudah menjadi orang yang proaktif, saat itulah seorang pemimpin sudah lahir dalam diri kita. Ya Pak, jadi menurut sudut pandang saya mengenai proaktif itu adalah ketika seseorang bisa bertanggung jawab untuk dirinya terlebih dahulu Pak. Oke, jadi proaktif itu orang yang bisa bertanggung jawab untuk dirinya dulu. Iya, berarti secara tidak langsung berarti dia punya kemampuan untuk bertanggung jawab juga terhadap sesuatu di luar dari diri dia. Kalau menurut saya proaktif itu dia berani mengeluarkan pendapat dia. Mungkin juga dia nggak selalu setuju nih dengan apa yang diutarakan oleh orang lain. Jadi dia punya pemikiran sendiri, pendapat sendiri, punya gagasan atau solusi dari masalah yang disampaikan. Jadi tidak harus sama dengan orang lain gitu sih. Untuk kita tahu apa itu proaktif, gampang caranya. Kita cari tahu aja apa lawan proaktif. Oke, jadi perbedaan proaktif dengan reaktif kalau menurut Radit itu, kalau kita lihat dari secara bahasa reaktif itu artinya orang itu yang mudah menyerah atau dalam artian selalu pasrah dengan keadaan gitu. Kalau yang proaktif itu orang yang selalu menganggap sesuatu yang dia lakukan itu bisa dilakukan seperti itu Pak. Jadi pantang menyerah seperti itu. Kalau saya pakai bahasa Inggris gampangnya begini. Reaktif itu adalah outside, luar ke dalam. Outside in. Dia membiarkan kondisi di luar, pengaruh dari luar mempengaruhi dirinya. Orang yang proaktif itu orang yang bisa menentukan bagaimana kondisi dirinya. Orang yang proaktif itu orang yang bisa mengkontrol bagaimana dirinya. Kalau orang reaktif, perasaan dirinya dikontrol oleh kondisi di luar dari dirinya. Teman-teman, itu perbedaannya langit dengan bumi. Kalau orang proaktif yang juga sama bisa kena stimulus, sama kayak orang reaktif, tapi bedanya begini. Itu bedanya orang yang proaktif. Jadi yang namanya orang proaktif itu, pada saat dia kena stimulus, dia tidak langsung berespon. Tidak langsung berespon. Begitu dia kena stimulus, dia punya sebuah ruangan kosong tadi. Sebuah ruangan kosong yang saya sebut namanya kebebasan memilih. Mau tanya sebenarnya kalau tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Andi itu kan banyak stimulusnya itu dengan yang negatif things gitu ya. Yes. Bagaimana dengan yang positif? Jadi ketika dipuji gitu ya. Iya, apakah kita harus melakukan hal yang sama? Terus secara waktu juga apakah lebih cepatkah atau bagaimana? Karena kan dalam diri kita juga ada perbedaan hormon yang terpengaruh dari dua hal tersebut. Kalau misalnya tadi negatif tadi ada adrenalin misalnya, kalau dari sesuatu yang positif mungkin ada endorfinnya naik atau dopaminnya naik, seperti itu Pak. Oke. Memang Pak Putu, di antara berbagai emosi yang perlu kita waspadai paling besar itu namanya emosi marah. Itu yang paling perlu kita waspadai. Karena kenapa? Karena yang tadi saya bilang, waktu kita emosi sedang marah, perhatikan ya, waktu kita emosi kita sedang marah, itu dalam kondisi di mana kita punya energi sangat besar. Yang Pak Putu tadi bilang kita punya adrenalin, kita punya energi sangat besar, tapi di saat yang bersamaan kesadaran kita sangat rendah. Kalau emosi yang positif memang kita lebih mudah dalam tanda kutip. Artinya tidak akan membuat kita marah. Tapi saya mesti hati-hati loh Bapak Ibu dalam
emosi yang positif, kita mesti hati-hati juga berespon. Misalnya nih, kita dipuji nih. Wah, hore. Misalkan saya baru pulang dari kantor, saya misalkan dipromosikan. Saya bilang kan sama istri sama anak, ayah baru dipromosikan nih, papa baru dipromosikan. Selamat ya papa, wah papa pasti orang hebat. Selamatnya sudah jadi manajer, wah saya kan seneng nih. Ini muncul nih. Lalu saya cepat-cepat respon, oke kalau gitu nanti kita akhir tahun kita akan keluar negeri. Wah itu hati-hati. Kita padahal cuman sebatas kita lagi antusias, sedang senang kita ngomongnya begitu. Nah, makanya ada yang bilang juga, kalau sedang kita senang, kita juga harus diam. Atau ada yang bilang nih, jangan mengucapkan sesuatu pada saat kita sedang marah maupun sedang kita senang. Karena itu hal yang berbahaya. Aset terbesar yang kita punya bukan yang ada di luar diri kita. Aset terbesar yang kita punya adalah diri kita sendiri. Coba renungkan ini. Iya. Oke, terima kasih banyak. Bapak Ibu teman-teman semuanya terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan di Leadership Academy Program. Masih bersama Kampus Aku Bang. Saya Vina, sekali lagi terima kasih banyak. Salam sehat untuk semuanya. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih.